Halo teman-teman YouTube, selamat datang di Review Buku Channel. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview buku dan mengulas beberapa poin penting di beberapa bab dalam bukunya Pergeseran Kekuasaan dari Alvin Toffler. Baik, saya akan melanjutkan ke daftar isi ya. Bagian pertama, makna baru kekuasaan, era pergeseran kekuasaan, otot, uang, dan pikiran. Era pergeseran kekuasaan. Ini adalah pajar era pergeseran kekuasaan. Kita hidup dalam suatu masa ketika seluruh struktur kekuasaan yang membuat dunia bersatu kini mengalami disintegrasi. Struktur kekuasaan yang secara radikal berbeda sedang mengambil bentuk. Dan ini terjadi pada setiap jenjang masyarakat manusia. Di kantor, di swalayan, di bank, di eksekutif suite, di gereja-gereja kita, rumah sakit, sekolah, dan rumah-rumah. Pola-pola lama kekuasaan runtuh sejalan dengan munculnya jalur-jalur baru yang aneh. Berbagai kampus bergolak, mulai dari Berkeley hingga Roma dan Taipei, siap meletup. Akhir kekaisaran. 20 tahun yang lalu, IBM hanya punya saingan yang paling lemah dan Amerika Serikat barangkali memiliki lebih banyak komputer dibandingkan sisa dunia lainnya yang disatukan seluruhnya. Sekarang ini, kekuasaan komputer telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Saham Amerika Serikat telah runtuh dan IBM menghadapi saingan keras dari perusahaan-perusahaan seperti NEC, Hitachi, dan Fujitsu di Jepang, dan lain-lain. Selanjutnya, Tuhan dalam jubah putih. Para dokter di Amerika sibuk menjaga pengetahuan medis secara ketat. Resep ditulis dalam bahasa Latin memberikan sifat kode setengah rahasia bagi profesi tersebut. Seolah-olah membuat sebagian pasien tidak tahu. Jurnal-jurnal dan teks medis dibatasi hanya bagi para pembaca profesional. Konferensi medis tertutup bagi orang awam. Para dokter mengendalikan kurikulum dan pendaftaran sekolah kedokteran. Ini kontras dengan situasi sekarang ini saat pasien memiliki akses yang mengagumkan kepada pengetahuan medis. Dengan sebuah PC atau personal komputer dan sebuah modem, setiap orang dari rumah dapat mengakses pangkalan data seperti indeks medis dan memperoleh makalah-makalah ilmiah mengenai segala sesuatunya mulai dari berbagai penyakit, mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai penyembuhan atau perlakuan tertentu ketimbang yang bisa dilakukan oleh seorang dokter biasa untuk membaca makalah tersebut. Selanjutnya, dibombardir oleh masa depan. Ada makna yang lebih besar di mana perubahan-perubahan dalam pengetahuan menyebabkan atau menyumbang bagi pergeseran kekuasaan yang luar biasa. Perkembangan ekonomi yang paling penting dalam masa hidup kita ialah munculnya suatu sistem baru guna menciptakan kekayaan yang tidak lagi berdasarkan pada otot melainkan pada pikiran. Tenaga kerja di perekonomian yang sudah tidak lagi terdiri dari bekerja pada hal-hal, tetapi terdiri dari lelaki dan wanita yang bertindak pada lelaki dan wanita lain, atau orang yang bertindak pada informasi dan informasi yang bertindak pada orang. Selanjutnya, otot, uang, dan pikiran. Pengetahuan, sebagaimana disarankan oleh Francis Bacon, adalah kekuasaan, tetapi pengetahuan baru akan menang di dunia barat jika bersekutu dengan kekerasan atau uang. Tentu saja, uang, kebudayaan, dan kekerasan bukanlah satu-satunya sumber kekuasaan dalam bidang kehidupan sehari-hari. Dan kekuasaan tidak bersifat baik atau buruk. Ia merupakan satu dimensi yang hampir seluruh hubungan manusia. Dalam kenyataan, ia merupakan hubungan timbal balik antara keinginan, dan karena keinginan manusia jumlahnya tak terbatas, maka segala sesuatu yang dapat dipenuhi atau yang dapat memenuhi keinginan orang lain merupakan sumber potensi kekuasaan. Pengedar obat terlarang memiliki kekuasaan atas pecandunya. Jika seorang politisi menghendaki suara, maka mereka yang dapat memberikan suara itu memiliki kekuasaan. Selanjutnya, kekuasaan berkualitas tinggi.
Kekuasaan berkualitas tinggi bukan sekedar kekuatan, bukan sekedar kemampuan untuk memperoleh satu jalan, untuk membuat orang lain melakukan apa yang Anda kehendaki, meskipun mereka lebih suka yang sebaliknya. Kualitas tinggi mengandung arti yang jauh lebih mendalam. Ia mengandung arti efisiensi menggunakan sumber daya kekuasaan yang paling sedikit untuk mencapai suatu tujuan. Pengetahuan seringkali dapat digunakan untuk membuat pihak lain menyukai agenda Anda untuk bertindak. Ia bahkan dapat membujuk orang supaya membuatnya. Baik, teman-teman, itulah beberapa poin penting dari bukunya Alvin Toffler yang berjudul Pergeseran Kekuasaan ya. Nah, ini saya sengaja memberikan beberapa garis bawah untuk memahami sebagian dari buku yang ditulis oleh Alvin Toffler. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.